Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Teman-teman, kembali lagi Mimin hadir di beranda Anda, tentunya di cerita novel romantis. Oke, kita gas full. Episode 47. Jenny melepaskan diri dari dekapan Alex. Bagaimana nasib Jenny? Papa pasti marah besar dan mengira anaknya ini adalah wanita tidak benar. Dan Jenny masih sekolah. Bagaimana kalau Jenny hamil dan bocil menggendong bocil? Jenny masih saja menangis. Baru kali ini dia menangis hebat. Biasanya dia tangguh walaupun mamanya menghajar atau bahkan menghina dirinya. Gadis itu tidak menangis sehebat ini. Alex menangkupkan kedua tangannya di pipi Jenny. Maafkan aku. Aku akan menikahimu. Dan aku adalah ayah dari yang kelak kau kandung. Sekarang mandi dulu, Aku akan mengantar ke kamu pulang. Aku akan minta izin pada Om Jos untuk menikahimu. Kalau perlu sekarang juga kita bisa menikah. Mama kamu sekarang juga sedang dihukum di luar hotel sana. Istri dari selingkuhannya memergoki dia berbuat mesum di hotel ini juga. Setelah menjebak kamu, kini dia mendapat batunya. Alex menenangkan hati Jenny dan meyakinkan mantan gadis itu, kalau dia akan bertanggung jawab. Jenny mengangguk lemas, dia membungkus tubuhnya dengan selimut tebal. Dia bangun perlahan saat ingin melangkah ke kamar mandi. Area intinya masih perih. Jenny kesulitan berjalan. Alex yang melihatnya merasa tidak tega. Dia turun dari ranjang dan segera menggendong Jenny ala berdalnya menuju ke kamar mandi. Om, mau apa? Jenny kaget dan meronta. Aku cuma mau mengantarmu ke kamar mandi. Maaf, semua ini akibat ulahku tadi malam. Dan jangan bergerak, nanti kita bisa jatuh. Ucap Alex sambil membawanya ke arah kamar mandi. Alex menurunkan Jenny di tepi bathtub. Pemuda itu mengisi bathtub tersebut dengan air hangat dan aroma terapi. Kamu mandi dan berendam saja dulu, supaya lebih enakan badannya. Aku akan ambil pakaian gantimu, serta ada obat pereda nyeri, nanti diminum ya. Alex mengacak rambut Jenny lalu keluar dari kamar mandi. Jenny segera merendam tubuhnya di dalam bathtub, merilekskan tubuh dan otaknya. Dia menerawang arah langit-langit kamar mandi tersebut. Jenny tidak menyangka ibu kandungnya tega merusak anaknya sendiri demi kepentingan diri sendiri. Semuanya sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa dikembalikan seperti semula. Mau ditangisi berjam-jam atau mengamuk heboh, juga tidak bisa mengubah semuanya. Ma, kenapa? Mama tega sekali pada aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa karena aku adalah anak kandung Papa Jos? Seperti yang Mama katakan di video tersebut, gumam Jenny. Alex melihat noda merah yang sudah mengering di spray tempat tidur tersebut. Dia menghampiri dan menyentuhnya. Alex tersenyum. Dulu dia pernah melakukannya sekali dengan tunangannya sebelum Bella. Tapi wanita itu sudah menyakitinya terlalu parah. Dia juga pernah membuka diri, menerima perjodohan yang orang tuanya buat. Tapi Bella juga sama saja dengan dia. Jadi mulai saat itu Alex tidak percaya lagi dengan yang namanya perempuan. Sampai dia bertemu dengan gadis tengil ini. Walaupun dia baru uragan, tapi dia menjaga mahkotanya dengan baik. Sampai akhirnya Alex lah yang mengambilnya. Terima kasih dan maaf. Kau sudah menjaganya untukku. Walau caranya yang salah dan berdosa, gumam Alex. Alex mengambil spray tersebut, dimasukkannya ke kantong sebagai kenangan.
Dia juga memanggil layanan kamar untuk membereskan semuanya. Setelah itu Alex mengambil paper bag berisi pakaian Jenny dan sebuah salep kiriman dari Ronald semalam. Alex mengetuk pintu kamar mandi. "Jen, aku bawakan pakaian dan salep untukmu," ucap Alex. "Om taruh saja di depan pintu, nanti Jenny ambil," ucap Jenny. "Baiklah, aku tinggal dulu ke musola," pamit Alex. Pemuda itu keluar kamar menuju ke musola. Setelah itu dia melihat kondisi Yola dan Jason yang dihukum sadis Monica. Alex melihat dua sejoli yang masih diikat di sana. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Alex mendekati keduanya. "Bagaimana Nyonya dengan karma instan yang Anda dapatkan?" tanya Alex sambil tersenyum miring. "Tuan Daniel, apakah Anda akan menolongku?" "Tolong aku Tuan, aku sudah dijebak." "Apa-apa Jessica yang memanggilmu? Pasti dia yang meminta bantuan pada Anda," ucap Yola dengan mata berbinar. Belum juga sadar dia, terbuat dari apa sebenarnya hatinya itu. Atau otaknya sudah konslet, batin Alex. "Siapa itu Jessica? Saya tidak kenal. Saya cuma kebetulan lewat saja," ucap Alex. Lalu dia berbalik arah, kembali ke kamar, sambil membawa sebuah mukena dan musola. Sebenarnya Alex akan membebaskan mereka, karena dia tahu mau kalau Jenny melihat keadaan mamanya. Tapi ternyata wanita itu masih belum sadar, jadi dia kembali lagi dan mengurungkan niatnya itu. Yulia yang sudah bangun dan memeriksa kamar Jenny makin cemas. Bagaimana kabar anak tirinya itu? Tadi malam Josh juga sudah menghubungi Donna dan Dina, tapi di sana tidak ada. Yulia membangunkan Joshua. Mas bangun. Sampai sekarang Jenny belum pulang. Bagaimana ini? Aku takut Mas, ucap Yulia penuh dengan kekhawatiran. Apa kita lapor polisi saja ya Bun? Teleponnya juga tidak aktif. Tidak biasanya dia tidak memberi kabar kalau tidak pulang. Josh juga sangat khawatir dengan kabar putrinya. Mana semalam dia mimpi buruk. Bisurti mengetuk kamar mereka. Wanita tua dari semalam tidak bisa tidur. Dia sangat khawatir sebab Jenny keluar menemui Yolanda. "Tok tok tok. Tuan, Nyonya ini Bu Surti. Ada yang ingin saya bicarakan Tuan," ucap Bu Surti dari balik pintu. Yulia dan Joe segera keluar menemui Bu Surti. Wajahnya pucat dan lesu. "Non Jenny Tuan, saya takut terjadi sesuatu. Tadi malam dia diundang Nyonya Yola dan lainnya di Hotel Golden," ucap Surti dengan gemetar. Joshua dan Yulia kaget dengan pernyataan Surti. "Apa? Menemui wanita ular itu di hotel? Kenapa Bibi tidak bicara pada saya? Kenapa Bibi diam saja Bi?" Suara Josh meninggi sambil mengguncang bahu Surti. Kemudian Josh memijit pelipisnya. "Mas, bagaimana kalau kita ke hotel itu Mas?" Yulia menarik tangan Josh. Mereka segera menuju ke hotel yang disebut Surti tadi. "Tuan, Nyonya, saya juga ikut. Saya orang yang pertama kali memukul si Yola itu kalau sampai terjadi sesuatu pada Non Jenny Tuan." Surti memohon untuk ikut mencari Jenny. Joshua mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke Hotel Golden. Jenny sudah selesai mandi, mengoleskan salep itu ke intinya, serta memakai pakaian yang dipilihkan Ronald. Semuanya pas di tubuhnya, tapi ini baru pertama kalinya Jenny menggunakan dress. Dia merasa rikuh dengan roknya.
dan sesekali menarik ke bawah dress sebatas lutut itu. Jenny keluar kamar mandi dengan canggung. Alex sudah menunggunya dengan mukena di tangannya. Episode 48. Jenny keluar kamar mandi dengan canggung. Dia sangat cantik dengan dress yang dikenakannya. Wajahnya polos tanpa polesan apapun. Wajah alami yang mengesankan untuk Alex, pemuda yang baru saja meneguk madu surga itu. Memandangnya tak berkedip. Tapi Alex dengan segera bisa menetralkan hatinya. Dia mengalihkan pembicaraan supaya tidak canggung. "Ini mukena untukmu. Kau sholat saja dulu di sini," ucap Alex. Jenny menerima mukena itu dan segera menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Alex terus memperhatikan calon istrinya itu dengan intens. Alex sungguh tidak menyangka kalau dia berubah menjadi bidadari cuma dengan berganti pakaian saja. Setelah selesai mereka keluar dari kamar hotel tersebut. Di bawah, Josh, Yulia dan Bisurti juga sudah sampai di hotel. Mereka segera keluar dari mobil dan berjalan menuju ke ruang informasi. Tapi sebelum sampai di sana, ketiganya dikejutkan oleh pemandangan yang sungguh luar biasa di luar pintu Hotel Golden. Terpampang jelas wajah, bukan wajah saja tapi seluruh anggota badan mantan istri Joshua, dan selingkuhannya diikat dalam keadaan polos seperti sempurna di sana. Astagfirullah, ucap Yulia dan Bisurti secara bersamaan. Dua perempuan itu segera memindahkan arah pandang mereka. Sungguh sangat menjijikan. Joshua awalnya kaget, tapi kemudian berubah mengucap terima kasih kepada siapapun yang melakukan ini. "Pak, tolong Mama. Mama dijebak, Pak. Anak perempuanmu telah menjebakku. Hihihi." Yola menangis dan meronta. Joshua mendekat seperti ingin menolongnya, tapi ternyata sebuah tamparan mendarat di pipi putih yang kini sudah bengkak. Darah mengalir di sudut bibir Yolanda. "Pleng!" Suaranya sungguh memilukan. "Di mana putriku?" bentak Joshua. "Aku tidak tahu, Pak. Kenapa kau tega melakukan semua ini padaku?" Tangis Yola. "Simpan saja air mata buayamu itu. Katakan di mana Jenny?" Josh sudah geram. Dia yakin kalau wanita itu sudah berbuat sesuatu pada putrinya. Yolanda juga geram pada Josh dan ikut nyolot. "Aku sudah menjualnya pada om-om hidung belang. Pasti dia sedang bersenang-senang di salah satu kamar di sini. Kamu puas?" Yola meninggikan suaranya. Usahanya gatal alias gagal total. Josh kembali mendaratkan sebuah tamparan lagi. "Brengsek, wanita, jelang, murahan. Kau sudah tidak pantas lagi menyandang nama ibu. Kau sudah mencoreng keagungan nama tersebut. Di mana otakmu kau simpan, ha? Tiga-tiganya kau menjual putri kandungmu sendiri. Bahkan kau melahirkannya dengan menaruhkan nyawamu sendiri. Tapi kenapa kamu hancurkannya?" Joshua sangat geram. "Memang itu keinginanku. Melihat dia hancur, baru aku puas." Hahaha. Yolanda tertawa seperti orang gila. Alex dan Jenny sudah sampai beberapa saat lalu. Dia syok mendengar semuanya. Yolanda mengakui semua di hadapan Joshua. Jenny menitikkan kembali air matanya di depan Alex. "Non Jenny," panggil Bisurti pertama melihatnya. Wanita tua itu segera berlari arah anak asuhnya tersebut. "Bisurti," balas Jenny. Dia juga antusias menyambut pengasuhnya itu. Lalu mereka berpelukan. Sungguh pagi yang syahdu dan penuh dengan drama dan konflik di Hotel Golden. Joshua juga menoleh dan mendapati putrinya sedang dipeluk Bisurti dan Yulia.
Joshua melangkahkan kakinya dengan gontai. Kakinya lemas bagaikan tak bertulang. "Kamu tidak apa-apa, nak? Apa yang dilakukan wanita ular itu?" tanya Joshua sambil memeluknya, mengambil alih dari Bisurti. "Hihihi, Pak." Jenny tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lidahnya keruh dan kaku. Dia hanya bisa menangis dan memeluk erat papanya. Alex mendekati ayah dan anak itu. "Om, mari kita bicara baik-baik. Saya ada tempat bagus untuk kita bicara. Saya akan menjelaskan semuanya," pinta Alex. Tuan Daniel." Alex juga heran bagaimana pemuda sukses itu juga berada di sana. "Mari Tuan, biarkan polisi saja yang mengurus pasangan mesum itu. Anak buah saya juga menelpon polisi," ucap Alex kemudian. Akhirnya Joshua menyetujui saran Alex dan mengangguk. Mereka mengikuti Alex, sementara Jenny masih berada di dekapan papanya. Alex sampai di sebuah ruangan, mirip dengan ruangan tamu yang cukup mewah. "Silakan duduk." Alex penuh wibawa dan jiwa kepemimpinannya meminta duduk keluarga Josh. "Tuan Joshua, sebelumnya saya minta maaf bila nanti dalam keterangan saya ada yang membuat Tuan Josh tidak terima. Tuan bisa memukul saya atau bahkan menghajar saya," ucap Alex. Joshua mengangguk setuju. Barulah Alex menceritakan semuanya dari awal. Dia melihat sampai akhir, tidak ada yang ditambah dan ditutupi. Joshua, Yulia serta Bisurti syok mendengar penuturan Alex. "Maafkan saya, Om. Ini sungguh di luar kendali saya. Dan saya berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi putri Om ini. Saya juga sudah menghubungi keluarga saya untuk kemari." Joshua kaget, cemas, khawatir, geram, serta bahagia mendengar pernyataan Alex. Joshua menggenggam erat tangan Jenny. Tuan Sah." Alex memotong kata Joshua sebentar. "Panggil saja Alex." Alex mengorek sepanggilan calon mertuanya untuknya itu. "Baiklah, nak Alex. Saya sebagai seorang ayah juga marah dan kesal pada Pak Alex. Tapi sekaligus saya juga berterima kasih pada anak Alex. Mungkin kalau tadi malam tidak ada anak Alex, bagaimana nasib putri saya Jenny? Nasi sudah menjadi bubur. Biar bagaimanapun semua sudah terjadi. Dan cuma satu permintaan saya pada Anda. Tolong bahagiakan putri saya. Dia sudah cukup lama menderita. Dia terlihat begitu kuat, tapi sepertinya hatinya rapuh. Saya diam-diam sering melihatnya menangis dalam kesendirian. Itu semua karena saya sudah lalai dalam menjaga dan merawat putri saya ini, nak." Joshua menangis. Lelaki itu menitikkan air matanya. Kali ini air mata bahagia karena putrinya akan disuntingi seorang Alexander. Joshua yakin pemuda ini akan bertanggung jawab pada keluarganya. Dilihat dari sepak terjangnya selama ini. "Iya, Om. Tidak berani berjanji tapi akan berusaha untuk membahagiakannya," jawab Alex dengan pasti. Saat itu David dan Alina datang ke ruangan tersebut bersama Ronald. "Ada apa ini, Lex? Apa yang sudah kamu lakukan, nak?" Alina mendekati putranya, semata wayangnya tersebut disusul oleh David. "Kami sudah mendengar semuanya dari Ronald. Dan selaku orang tua, kami minta maaf pada kalian semua, terutama pada anak Jenny," ucap David penuh wibawa. "Bagaimana sayang, mau kan menikah dengan putra tante ini?" tanya Alina lembut pada Jenny. "Saya mau tante, tapi tolong pernikahan ini dirahasiakan terlebih dahulu. Jenny masih sekolah. Jenny takut akan ada pemberitaan heboh
dan takut di DO. Kurang 4 bulan lagi saya lulus tante. Jenny mengajukan syarat kalau pernikahan itu dirahasiakan dulu dari publik. Cukup ijab kabul dulu. Dan yang penting sah menurut agama dan negara.